Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Randy Fitrianda dengan NIM 30422023. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Sistem Informasi Penilaian Keamanan Informasi Kabupaten Ketapang. Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk mengukur kesiapan keamanan informasi dan memberikan gambaran tingkat kelengkapan dan kematangan penerapan keamanan informasi suatu organisasi. Di sini saya akan mendemokan aplikasi saya yang pertama dengan masuk ke halaman admin. Di sini admin bertugas untuk mengolah data user, data jawaban, data soal, dan kategori jawaban. Di sini admin akan menambahkan user sebagai pengguna agar bisa login. Setelah admin mendaftarkan si user ini, user bisa login menggunakan password dan email yang telah didaftarkan. Oke, sudah berhasil masuk. Eh, yang pertama, di sini ada yang namanya area kategori sistem elektronik. Fungsi area ini adalah untuk mengelompokkan sistem elektronik instansi berdasarkan tingkat strategis dan kompleksitas sehingga penilaian keamanan bisa disesuaikan. Di sini ada status A. Jika statusnya A, maka nilainya skornya akan menjadi 5. Ini kita akan coba lagi. Nah, ini skor dari total jumlah skor di sini. Tingkat ketergantungannya masih rendah. Jika skor di atas 16, maka tingkat ketergantungan akan menjadi tinggi. Yang kedua ada yang namanya area tata kelola. Area tata kelola bertugas untuk menilai penerapan kebijakan struktur organisasi serta keterlibatan pimpinan dalam keamanan informasi. Sedikit menjelaskan di sini ada yang namanya tahap. Jika tahap 1
dan diterapkan, maka di sini nilainya akan 3. Dan ada tahap 2. Tahap 2, jika diterapkan secara menyeluruh, maka nilainya akan menjadi 2. Nilainya akan dilipatkan 2. Jika tahapnya 3, maka nilainya akan dilipatkan juga dan menjadi skornya akan menjadi 9. Di sini ada yang namanya area risiko. Tugas area risiko adalah untuk mengukur bagaimana organisasi mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko terkait keamanan informasi. Sama seperti area tata kelola, di area risiko juga memiliki tahapan. Jika kita ke log info, di sini akan menampilkan status, nilai, nama dokumen, nomor dokumen, revisi, dan file dokumen yang diunggah. Jika ke tingkat penerapan, akan menampilkan seluruh hasil jawaban yang dijawab oleh user. Misalnya, user menjawab diterapkan secara menyeluruh, jawabannya ada 2. Nah, di sini ada jumlah tahapannya. Tahapan 1 ada 10, tahapan 2 ada 4, dan tahapan 3 ada 2. Sama seperti tata kelola juga memiliki tingkat penerapan. Di sini ada area kerangka kerja. Area kerangka kerja berguna untuk mengevaluasi kesiapan prosedur, tanggap insiden, continuity planning, serta penerapan kontrol berdasarkan standar seperti ISO 2022. Kita akan ke area pengelolaan aset. Area pengelolaan aset berfungsi melihat cara instansi menginventari penggunaan, instansi menginventari, sasi mengklasifikasi dan melindungi aset informasi, data, perangkat, dan sistem. Sama di sini untuk unggah dokumen, revisi, nomor dokumen, dan nama dokumen. Untuk tambah dokumen ini sebenarnya tidak harus diisi, dia bersifat nol. Kalau tidak diisi pun tidak apa, kecuali statusnya. Kalau status harus wajib diisi. Jika tidak diisi, dia akan mengeluarkan validasi. Teknologi, area teknologi menjelaskan kegunaan mengukur tingkat keamanan infrastruktur TIK meliputi jaringan, aplikasi, dan sistem serta kemampuan menghadapi ancaman teknis seperti malware dan serangan cyber. Di sini ada PDP atau pelindungan data pribadi. Kegunaannya untuk menilai kepatuhan instansi terhadap
UU Perlindungan Data Pribadi, UU PDP melalui persetujuan subjek data, pemrosesan aman dan mekanisme pelaporan. Dan di sini ada suplemen. Area suplemen ini bertujuan untuk sebagai menambahkan analisis keamanan untuk keterlibatan pihak ketiga, penyedia layanan infrastruktur, aspek baru lainnya seperti supply chain atau biasa disebut ini seperti untuk dokumen tambahan untuk menambahkan analisis keamanan. Setelah user menginputkan semua hasil di sini, di sini si admin di dashboardnya bisa melihat berapa total user yang aktif, berapa jawaban kategori yang masuk, tata kelola yang masuk, risiko, kerangka kerja, suplemen, teknologi, dan pengolahan aset. Serta di sini admin juga bisa melihat hasil jawaban yang diinputkan oleh usernya. Di sini kita akan melihat jawaban yang kita input tadi. Nah, di sini akan menampilkan hasil semua jawaban yang diinputkan oleh user. Baik itu jawaban kategori tadi, kategori sistem elektronik, tata kelola, resiko, kerangka kerja. Sini lengkap dengan skornya berapa, jawabannya yang dilakukan berapa. Dan di sini ada data soal. Data soal, admin bisa menambahkan data kategori soal yang ingin ditambahkan. Seperti kita ingin menambahkan data soal kategori. Di sini kita pilih bagiannya berapa. Soalnya misalnya ini ada berapa buku saya. Oke, di sini soalnya akan masuk. Nah, di sini. Dan di sini terakhir ada jawaban kategori jawaban. Jawaban kategori jawaban adalah menampilkan jawaban per kategori. Nah, jawaban ini hanya akan menampilkan jawaban per kategori saja. Nah, mungkin hanya itu presentasi sistem saya yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.